Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan RN Sunarsi. Semoga teman-teman semua di sana dalam kondisi baik dan sehat selalu. Yang penting kita selalu berusaha happy dan bahagia ya. Karena bahagia itu penting. Dengan olahraga, hati senang, badan sehat, hati bahagia. Ketika kita diam, orang di luar sana sedang berkompetisi. Ketika kita diam, orang di luar sana sedang tumbuh dan berkembang. Mungkin itulah kata-kata yang sangat memotivasi diri kita supaya selalu tumbuh dan berkembang menjadi lebih baik lagi dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Ada suatu kisah yang sangat menarik sekali bagi kita ya, untuk kita ambil pelajaran ya, bahwa dengan sikap seperti itu maka kita ke depannya akan berusaha sebaik mungkin. Kisahnya seperti ini. Ada anak kecil ya. Ini sebenarnya udah pernah di shot saya ya, di video kecil saya ya. Ada anak kecil yang hilang uang 10.000. Anak kecil itu nangis aja. Aduh, uangnya hilang, katanya. Hilang, nggak tahu kemana. Uang 10.000 itu hilang. Dia nangis terus tidak henti-henti. Kemudian pamannya datang mendekat. Kenapa, Dek? Itu paman, uang saya hilang 10.000. Akhirnya pamannya menggantikan uang 20.000. Ya udah, Dek, kamu diam, ini saya kasih 20.000. Tetapi anak itu bukannya diam ya, malah semakin nangis aja. Seandainya uang yang hilang ditambah 20.000 mungkin menjadi 30.000, kata anak itu. Dan dia nangis terus. Kemudian bapaknya keluar. Ada apa, Dek? Itu uangnya hilang, Pak, 10.000. Ya udah, Bapak tambah 20.000. Jadi uang kamu sekarang 40.000. Dari paman 20, dari bapak 20, kata ayahnya. Tetapi anak itu terus menangis. Wah, seandainya uang yang hilang 10.000 ditambah 40.000 mungkin menjadi 50.000, kata anak tersebut. Pelajaran dari sana ya, dari kisah tersebut, bahwa manusia itu selalu bersifat tamak. Selalu berusaha melihat yang tidak ada dan tidak melihat apa yang sudah ada. Selalu melihat kekurangan-kekurangan yang ada dalam diri, sementara sudah terpenuhi segalanya. Nah, sifat-sifat tamak tersebut akan menjauhkan kita dari rezeki. Ngomong-ngomong masalah rezeki ya, saya akan membahas tentang tindakan-tindakan sederhana ya, yang akan mendatangkan rezeki kepada kita. Kenapa ini saya share? Karena ini adalah pengalaman pribadi saya ya. Saya pernah mengalami hal seperti ini, dan ini menurut saya penting sekali untuk dibagikan supaya kita semua bisa mengatasilah sedikit permasalahan ekonomi. Yang pertama adalah, kita kan tahu kucing ya. Kucing itu suka main ke rumah kita, bertandang ke rumah kita. Sebaiknya dengan kehadiran kucing, kita tidak perlu bengis atau kita tidak perlu galak sama kucing. Apalagi ada yang mengusirnya dengan cara kasar ya, dengan cara menyiram air panas, dengan cara melempar pakai batu atau pakai sendal. Kita kan sering melihat yang seperti itu. Ada ibu-ibu atau bapak-bapak yang saking jengkelnya kucing mengambil sesuatu dari rumah, maka dia apapun yang di dekat dia dilempar ke kucing itu. Dan ini itu menurut saya itu pemandangan yang kurang elok ya. Kok kejam sekali sama kucing seperti itu. Padahal ya, kucing itu bisa memberi suatu kesempatan kepada kita ketika kita mau bersedekah. Artinya makanan-makanan yang sisa pun
yang sisa ya, yang bekas kita itu akan sangat bermanfaat bagi kucing yang sedang kelaparan. Jadi kita tidak perlu mengusirnya dengan kasar atau kita menyiram dengan air panas. Ya kita cukup menghalau saja. Kalau misalnya ada kucing yang ke rumah dan kita ada perasaan terganggu di rumah, ada makanan gitu, kita halau aja. Kita tidak perlu mengusir dengan keras sama kucing tersebut, apalagi kita menyiram dengan air panas. Karena ini pengalaman saya ya, ini pengalaman saya. Saya setiap pagi itu memberi makan kucing tiap pagi ya. Jadi saya dan suami itu kalau pagi itu suka menyiapkan makanan kucing. Kalau tidak tetelan daging ayam ya, tetelan daging ayam. Kebetulan saya kan memang jualan daging ayam ya. Kalau tidak tetelan daging ayam, saya akan membeli ikan asin untuk kucing. Dan saya setiap hari selalu memberi kucing meskipun sedikit ya. Entah pagi, siang, sore, saya selalu menyisihkan waktu untuk memberi kucing. Namun alhamdulillah ya, ketika saya sama anak-anak, sama suami selalu memberi kucing, itu rezeki itu selalu ada dan itu tak terduga. Jadi kita ketika kita berkasih sayang kepada binatang, maka Allah ya, alam semesta pun akan melihatnya dan terserah Allah saja bagaimana cara membalasnya. Dan alhamdulillah saya selalu diberkahi rezekinya, sehingga dengan uang yang tertentu bisa cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan bisa menyekolahkan semua anak-anak kami dengan lancar. Jadi itu salah satunya karena saya dan keluarga selalu memberi makan kucing. Ini pernah. Saya itu kucingnya sakit di rumah, kucing sakit. Wah, saya kasihan sekali, wah ini kucing sakit. Kebiasaan di keluarga saya, kucing itu selalu dikasih roti tawar dan susu kaleng ya, susu manis ya, susu kental manis. Memang royal ya, kucingnya suka yang seperti itu. Saya juga heran, kucing itu kan sebenarnya karnivora, sukanya daging, tetapi kenapa dia suka roti tawar? Saya juga nggak tahu ini. Ini ada kelainan kucingnya. Nah, suatu hari kucingnya kan sakit. Kemudian saya rawat kucing itu ya, saya kasih roti tawar, dicelupin ke susu dan saya kasihkan ke kucing itu. Saya suapin sedikit demi sedikit dan kucing itu mau gitu. Kucing itu mau, saya suka sekali, alhamdulillah ini kucing ini mau. Masya Allah ya, itu ya nggak berapa lama dari kejadian itu, saya dapat rezeki tak terduga ya. Ada teman saya ya, tiba-tiba ngasih uang sama saya dalam nominal yang cukup besar. Saya juga heran, ini kenapa ya? Saya introspeksi diri, ini kenapa orang ini tiba-tiba ngasih uang sama saya? Katanya, nggak apa-apa, ini saya sedang berbagi. Kata orang itu seperti itu. Saya introspeksi diri, saya apa ya, kebaikan saya apa yang membuat rezeki ini ada gitu. Oh, karena saya memelihara kucing sampai sembuh. Jadi jangan abaikan ketika ada kucing yang datang ke rumah kita ya. Daun jatuh aja itu karena kehendak Tuhan. Berarti kucing datang ke rumah kita itu juga kehendak Tuhan. Jadi kita tidak perlu mengusirnya dengan keras ya, menghalau saja kalau kita tidak suka ya. Kasihlah di luar makanan-makanan sisa sedikit atau berapa gitu. Yang jelas itu makanan-makanan yang kita kasihkan itu meskipun sisa itu akan menjadikan kita itu ibadah ya, ibadah sedekah kepada kucing dan Allah akan membalas kebaikan itu. Ini pengalaman pribadi saya. Kemudian yang kedua ya, ketika kita mendapatkan uang ya, entah uang dari gaji, entah uang dari suami, yang pertama itu kita bersyukur terhadap Tuhan. Berapapun itu, kita bersyukur terhadap Tuhan. Ya Allah, terima kasih Engkau telah berikan rezeki
rizki ini, semoga dengan rizki ini kami dapat mencukupi kebutuhan kita. Itu yang kedua seperti itu. Kadang-kadang begini ya, kadang-kadang begini. Kita itu bersyukur dengan rezeki yang besar saja. Dengan besar saja kita bersyukur, alhamdulillah dapat rezeki besar. Tetapi ketika suami dapatnya kecil, kita tidak bersyukur, malah kita cemberut, kita mengeluh, kita merasa bagaimana saya harus bersyukur, uangnya aja nggak cukup. Nah, yang seperti itu yang akan menghalangi rezeki. Jadi kita harus selalu bersyukur terhadap apa yang Tuhan berikan. Jadi yang kedua adalah bersyukur terhadap pemberian Tuhan, baik itu besar ataupun kecil. Kemudian kita juga ucapkan ya, ini mungkin hal ini mungkin tidak rasio. Ucapkan kepada uang, kita ucapkan begini. Hei uang, dengan uang ini semoga kebutuhan saya bisa segalanya terpenuhi. Terima kasih uang, kamu telah hadir dalam kehidupan saya ya. Terima kasih uang, semoga kamu bisa menarik teman-teman kamu datang ke saya lebih banyak lagi. Ini bukan syirik, karena uang pun memiliki energi ya. Kan tadi saya sudah jelaskan yang pertama kita bersyukur kepada Tuhan yang telah memberikan rezeki berupa uang. Dan yang kedua kita berucap terima kasih kepada uang. Kemudian yang selanjutnya adalah ketika kita memiliki struk ya, kalau habis belanja kan kita mendapatkan struk belanjaan ya. Biasalah kalau ibu-ibu habis belanja biasanya kan di rumah dilihat ya struknya. Waduh, ini belanjanya banyak sekali katanya. Struknya nilainya besar sekali. Wah, uang di rumah tinggal segini. Cukup nggak ya? Cukup nggak? Biasanya kan seperti itu ya ibu-ibu. Iyalah, biasanya seperti itu gitu. Kita jangan menyesali apa yang sudah kita belanjakan. Kita tidak perlu menyesali. Kita syukuri aja. Alhamdulillah kita bisa belanja sebanyak itu dengan nominal seperti itu. Kita nggak usah khawatir untuk kedepannya. Kita nggak perlu khawatir. Yang penting kita kedepannya kita berdoa. Kadang ada yang begini ya. Kadang ada yang begini. Merasa depresi dengan kejadian masa lalu dan merasa khawatir dengan kejadian dengan hal-hal yang belum terjadi ya. Jadi kita depresi dengan masa lalu, khawatir dengan masa depan yang belum pasti. Nah, hal-hal tersebut ya akan mengurangi rasa kebahagiaan kita. Jadi kita tidak perlu merasa depresi, kita juga tidak perlu merasa khawatir. Namun kita harus ganti dengan doa saja. Jadi buanglah ketakutan, buanglah kekhawatiran tentang masa depan. Ucapkanlah yang baik-baik dan berdoalah terus kepada Tuhan. Semoga Tuhan selalu memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Jadi 3 hal tersebut ya sederhana tetapi akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan ekonomi. Jadi kita misalkan bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan, baik itu rezeki besar atau rezeki kecil. Kemudian kita ucapkan terima kasih kepada uang, karena uang itu juga adalah energi yang berada di sekeliling kita, itu kan adalah energi. Lekatkan kepada kita itu energi-energi positif, energi rasa syukur yang besar. Karena barang siapa bersyukur kepada Allah, ini janji Allah, maka Allah akan menambah nikmatnya. Dan barang siapa yang tidak bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Mudah-mudahan ya paparan saya ini mudah-mudahan bermanfaat ya. Mari kita semua sama-sama mensyukuri nikmat Allah nikmat yang Tuhan berikan, baik itu sedikit atau banyak, kita syukuri. Karena sebenarnya rezeki itu bukan sedikit, tetapi bagaimana cara kita, respon kita mensyukurinya. Semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.